Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita Astima Family berada di Full ALS Yogyakarta dan kita mendapat kesempatan berharga bisa wawancara dengan salah satu cincu ALS Yogyakarta via Medan Yogyakarta, yaitu Bapak Samsul. Bapak Samsul Nasution. Assalamualaikum Pak Samsul. Nah, tapi karena secara kehormatan, karena saya juga adalah orang Mandailing, maka ada baiknya saya panggil Tulang. Jadi Tulang Samsul. Tulang, bisa ceritakan sedikit sejarah Tulang, aslinya Tulang di mana Tulang? Biar orang paham. Orang Mandailing. Mandailing. Itu kan awalnya itu dulu kan Tapanuli Selatan, sekarang pemekaran dari Mandailing Natal. Mandailing Natal. Sumatera Utara. Iya. Mandailing Natal itu berarti daerah tepatnya di mana Tulang? Di kecamatannya Kota Nopan. Kota Nopan. Kalau nama desanya Usor Tolang. Oh, Usor Tolang. Iya, iya. Mungkin kalau saya paham tentang Usor Tolang itu karena kebetulan juga ibu saya aslinya dari Manambin. Jadi kalau mau menuju ke kampung ibu saya melalui kampungnya Tulang ini, Tulang Samsul. Ya. Sekarang ini usia berapa Tulang? Kalau usia udah lanjut. Lanjut ya. Itu sudah nggak usah dibahas kan. Tapi dengan kondisi usia seperti ini cukup cukup luar biasa tulangnya dalam. Ya, alhamdulillah. Ada tips-tips untuk kesehatannya Tulang? Ya tipsnya sih biasa-biasa aja. Cuman kita kan seringnya minum air panas. Oh, minum air panas Tulang ya. Oh, iya. Berkaitan dengan sejarah hidup Tulang lah, yang dimulai dari kampung Sortolang itu, bisa ceritakan sekelumit ceritanya Tulang? Ya kalau masalah cerita dari kampung itu kan ya umumnya rata-rata yang kayak di situ ya sama-sama begitu semua, karena namanya kalau di kampung itu pekerjaan di kampung kan ya namanya cuma tani aja kan. Iya Tulang. Jadi kita apalagi waktu zaman-zaman dulu kalau namanya di transport ini kan ya lebih bagus lah ekonominya ketimbang di kampung. Oh iya, iya Tulang. Jadi merupakan pekerjaan yang memang bagi orang Mandailing itu memang jadi pilihan ya Tulang ya. Iya. Anak-anak muda ataupun yang lepas sekolah itu biasanya akan berpikir untuk kerja di bis lah ya. Khususnya tapi khususnya memang ALS Tulang ya. Karena kan si pemiliknya itu kan orang Kota Nopan juga. Iya, betul. Jadi saling berkaitan dengan saudara-saudaranya. Oh, gitu ya. Iya Tulangnya. Jadi memang sejarahnya ALS ini berhubungan sama orang Mandailing. Iya. Mandailingnya. Iya sih sebenarnya katanya sih orang Mandailing itu kalau nggak naik ALS bukan orang Mandailing. Ya karena saya dari sejak kecil juga kalau dari Medan pulang ke Kota Nopan sama mama biasanya selalu naik ALS. Tapi yang jurusan Kota Nopan. Oh, jadi pertama kali Tulang belajar membawa bis lah, itu gimana Tulang? Awalnya dulu kan jadi kenek dulu. Oh, berarti langsung ALS, tapi ikut kenek. Iya. Oh, kenek. Jadi lama-lama ada pengalaman, naik sedikit kan, mengerti masalah mobil. Iya Tulang. Ya, lama-lama diangkat menjadi supir. Sampai berapa lama itu Tulang? Sampai 5 tahun. Jadi 5 tahun ya. Oh, 5 tahun. Berarti kenek itu kalau saya lihat sekarang ini berarti sepertinya pekerjaan kenek itu kerjaan yang juga ada hubungannya sama teknisi ya Tulang ya? Iya betul. Oh, berarti dia harus paham juga masalah Iya. mesin segala macam ya Tulang ya. Iya. Bagaimana kisah sebagai kenek dulu Tulang? Bisa gimana maksudnya? Kisah-kisahnya yang waktu zaman masih kenek dulu bagaimana suka dukanya? Suka dukanya. Kalau dulu sih enak-enak aja. Dulu enak-enak aja. Enak-enak aja. Karena cari penumpangnya itu dulu kan karena mungkin saingan belum banyak. Oh gitu ya Tulang. Bisnya juga belum banyak. Jadi kalau dulu penumpang yang nunggu kita, bukan kita yang cari penumpang. Zaman itu penumpang yang nunggu kita Tulang ya. Itu kisaran tahun berapa Tulang? Enak-enaknya zaman-zaman 80-an lah. 80-an ya. Ya mungkin juga karena tidak ada saingan transportasi udara Tulang ya. Tapi dari segi apa Tulang? Dari segi kenyamanan atau segala macam apa
mungkin lebih berat dulu ya tulangnya. Iya betul, tantangannya lebih Tantangan berat lebih berat dulu tulangnya. Bayangkan menghadapi medan-medan yang Iya. dulu pasti banyak kerusakan. Banyak kerusakan, banyak rintangan di jalan kan. Rintangan jalan ya, termasuk masalah kriminal gitu Iya, tulangnya. betul. Ya, saya juga banyak dengar cerita-cerita seperti itu. Tapi itu memang benar tulangnya. Tahun 80-an itu memang kejahatan itu memang betul-betul ada. Ada tulangnya. Seperti bajing loncat. Iya. Perampokan di jalan. Pemelakan itu kalau tahun 70 ke 80-an itu Memang keras. keras. Tapi itu memang sudah jadi santapannya orang-orang ALS ya Pak. Iya. Sudah terbiasa. Biasanya ngadapin seperti itu pengalaman paling serem lah tulang. Pernah ngalamin yang gimana tulang? Kalau saya sih alhamdulillah nggak pernah ngalamin kalau yang seram-seram banget. Oh, kan. gitu. Yang masalah biasa-biasa cuma pemelakan. Oh, cuman malah dikit lah ya tulang ya. Masih bisa diatasi kan. Iya. Oh. Jadi kisah-kisah yang memang seram itu tapi ada tulang ya? Ada yang sampai sangat berbahaya gitu tulang ya? Ada ya. Iya. Kemudian setelah itu tulang lalu menjadi supir. Supir pertama sekali jurusan mana tulang? Jurusan Pati dulu. Pati? Medan Jambi Pati. Masih Masih melewati Sibolga lagi Batu Lobang. Batu Jomba. Terkenal bukan Batu Jomba. Batu Lobang. Batu Jomba itu belum ada dulu. Belum ada. Batu Lobang Sibolga. Apa itu tulang? Itu Citakan. maksudnya itu kan ada gunung, kayak terowongan gitu lah. Oh, kalau nggak salah itu kalau bis masuk itu harus ngantri lah. Iya. Jangankan ngantri, yang kita aja mau lewat pun harus pelan banget. Pelan sekali. Kena atasnya. Oh, karena sempit banget, pas-pasan betul. Tapi sampai sekarang masih ada. Masih. Oh, gitu. Batu Lobang namanya tulangnya. Iya, Batu Lobang namanya. Karena batu itu di lobang. Gitu, kan. Namanya Batu Lobang. Kalau istilah sekarang kan terowongan. Terowongan ya. Tapi itu alami kan? Iya, itu alami. Oh iya. Jadi pertama kali langsung Pati tulang ya. Iya. Luar biasa itu tantangan. Pati. Dan setelah itu memang tulang mendapatkan kesempatan jalur-jalur panjang ya tulang ya. Iya. Sampai terakhir ke Jogja itu gimana ceritanya tulang? Ke Jogja ini udah tahun 90 ke atas. Oh, barusan berarti tulangnya lama. Saya itu ke Jogja ini mulai tahun 96 lah. Oh, 96. Udah ada ke Jogja. 96 sudah di Jogja. Oh. Kalau nggak salah kalau boleh tahu bisnya yang mana tulang? Awalnya saya ke Jogja itu nomor 269. Oh, 269. Sekarang kemana itu bis tulang? Ya itulah 270 itu. Oh, 269 berubah menjadi 270 Ya. Pak John. Nah, Oh, itulah nomor 270 sekarang itu. kemudian Baru ke 21. oh langsung ke 21. Ini mulai tahun berapa tulang? 21 ini udah di atas 2000-an lah. Oh, 2000-an. Berarti sekarang udah 2020. Hampir 20 tahun ya tulangnya. Oh iya. Tahun 2000-an, berarti tulang megang 221 ini tahun 2000-an ya. Tulang indahnya menjadi supir ALS itu berarti ceritanya itu ketika sewa-sewa dulu banyak ya tulangnya. Kalau paling tidak berkesan tuh biasanya gimana tulang? Ya berkesannya cuma seperti itulah. Kalau dibanding sekarang itu kan sekarang kan udah susah cari Iya tulang. penumpang kan. Iya. Jadi kitanya sekarang itu harus pandai-pandai bersyukur lah gitu aja. Pandai bersyukur. Tahan lah istilahnya. Iya. Tapi ya pastilah udah dengan pengalaman begitu banyak itu tulangnya, keadaan sekarang ini memang nggak bisa dipaksakan. Iya. Bagi tulang itu pekerjaan itu bagaimana tulang? Ya emang kita dari dulunya udah kerja di sini ya kita Iya tulang. udah santai aja menjalaninya kan. Menjalaninya ya. Walaupun profesi kita kan. betul tulang. Berarti memang apapun pekerjaan kita yang kita nikmati tulang ya. Iya. Kita syukuri. Kalau saya berpikir mungkin secara logika saya nggak mampu gitu loh menempuh medan yang begitu panjang, tapi ya Allah memang memberikan kelebihan kepada sesuatu sesuai dengan kadarnya tulangnya. Ada orang yang memang bisa di sini, ada bisa di situ.
Terus bagaimana tulang kayaknya dengan keluarga itu kok romantis sekali gitu loh tulang. Oh, Iya, anak begitu apa. Padahal kan si baratnya kalau kata zaman maaf lah tulang ya saya tanya. Tulang tuh bertemu dengan anak itu sejak jadi driver ALS tuh berapa kali dalam sebulan tulang? kalau yang 3 kali Dari kecil lah, dari kecil. 3 kali dalam sebulan. Kan 10 hari sekali kan udah kesini. Oh, berarti Dalam sebulan 3 kali. kalau waktu masih kecil mereka berarti tulang mampir gitu. Ya, Mampir ke kampung gitu. Berarti sepanjang perjalanan kan kisah-kisah orang-orang yang mandailing ALS itu biasanya kalau pulang kampung lewat dari rute penyambungan Kota Nopan biasanya mampir ke rumahnya gitu. Ya. Oh gitu. Itu dah bagaimana caranya tulang itu memposisikan diri sebagai ayah dan anak itu gimana tulang? Oh, itu berkat dari ini dorongan ibunya juga di rumah kan. Ibunya ya tulang. Terapkan itu ya pokoknya disiplin gitu lah. Oh iya. Kalau ini kan mendidik anak-anak ini kan harus kita sabar. Sabar tulang ya. Terus yang terpentingnya itu kami itu kalau di rumah itu Iya tulang. selalu makan bersama. Oh, Jangan makan itu- bersama. Jangan itu makan sendiri-sendiri. Gitu. Makan bersama ya tulang ya. Oh, jadi dibudayakan makan bersama. Iya. Oh, itu perlu dicontoh itu. Oh, itu dah ya. Berarti saya termasuk ibaratnya merasa jadi panutan gitu ketika tulang itu anak-anak tulang begitu kesal. Karena saya selalu mantau tulang gitu. Ketika mau berangkat cium tangan dulu. Terus pulang tiba-tiba di Jogja sudah ada anaknya di sini nungguin kan bareng sama saya kemarin tuh ketemu. Iya dah. Nah, sekarang yang terakhir dan tulang bisa kasih pesan dan pandangan hidup selama tulang ini yang bisa dibagikan kepada kita yang muda-muda ini dalam menyikapi hidup, kehidupan dan berkeluarga tulang. Kalau prinsip saya sih ya cuman gitu aja. Maksudnya kita itu sama anak-anak itu nggak perlu terlalu keras. Ya, benar. Cuman kita pun kan harus pantau sebisa apa kitanya itu memberikan kesan-kesan ke anak. Iya. Tapi intinya kalau saya pribadi lah nanti jangan dilibatkan ke orang lain kan. Kalau itu ibunya itu kalau di rumah itu Iya, tulang. setiap waktu mau sholat maghrib yang Iya. paling utamanya itu kan udah sore. Iya tulang. Jadi anak-anak wajib harus kumpul di rumah sebelum ada waktu sholat. Jadi selalu berjamaah ke masjid. Oh. Jadi kalau nggak misalnya nanti datang dari dia main-main sama teman-temannya nggak datang, ibunya itu jadi marah-marah. Oh iya. Jadi terbiasa jadinya. Dari sejak kecil sudah seperti itu. Sejak kecil. Oh, berarti kebiasaan yang baik lah. Itu perlu kita contoh juga itu. Berarti membuat frekuensi berkumpul ya tulangnya. Iya. Bahwa saling bersama di dalam batasnya maghrib gitu ya. Memang sih ajaran nenek moyang juga itu ya. Kalau maghrib pulang ya katanya Iya, gitu iya. kan. Mama saya juga seperti itu biasanya. Jadi memang mungkin itu bisa kita pelajari juga itu untuk walaupun zaman sekarang ini ya kita harus sering berkumpul bersama anak karena memang istilahnya quality time atau waktu yang tepat itu memang harus diciptakan nanti sebelum waktu itu terbuang itu lang ya. Ketika udah itu terbuang penyesalan yang ada. Nah, jadi sekarang tulang itu kepada anak-anak bagaimana tulang? Bangga palingnya tulangnya. Ya itu udah pasti kan. Iya tulangnya. Karena sudah mencapai apa yang mereka inginkan. Dan itu merupakan salah satu kebahagiaan orang tua ya tulang. Ya dah. Ya dah tulang Samsul Nasution karena ajan saya atas nama Askima Family mengucapkan terima kasih dan nanti semoga perjalanan ke Medan lancar dan memperoleh banyak penumpang dan banyak sewa dan sehat dalam perjalanan. Terima kasih dari kami Askima Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih untuk tulang. Ya,